Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa aja yang nggak masuk dan siapa aja yang masuk. Coba Ibu absen ya. Bentar, Ibu cari mana ya bulpen Ibu ya. Afifah Naila hadir. Amira Alfa. Kenapa Amira kok bisa Alfa? Sakit? Nanti sama-sama kita jenguk Amira ya. Nada hadir. Dafa hadir. Ibnu Fadilah hadir. Tafi kemana? Ada yang tahu? Tafi izin. Izin kemana? Oh, ke rumah neneknya. Iya, oh ya, mungkin mamanya belum ngabarin Ibu. Nanti coba Ibu tanyakan kembali ya. Muhammad Nabil hadir. Nadine hadir. Kela Putri hadir. Baik, semuanya hadir. Yang tidak hadir hanya beberapa saja ya. Untuk hari ini kita akan membaca materi dulu ya. Sebelumnya coba kita buka buku Bu Pena halaman pertama. Bu Pena 3C tema 5, tema 1 keadaan cuaca. Nah, siapa yang tahu tuh keadaan cuaca tuh apa sih? Ayo, cuaca tuh apa sih Bu Guru? Ayo, siapa yang tahu? Ibu mau tanya, ayo, cuaca itu apa? Iya, betul. Cuaca itu suatu keadaan yang berubah-ubah. Jadi kita akan menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Misalnya nih, coba dilihat di Bu Penanya, ada gambar apa nih? Gambar cuaca ya, ada gambar cuaca. Ini gambar anak-anak dan orang tua. Nah, gambar ini tuh punya latarnya. Latarnya tuh yang di mana? Yang di belakang ini. Di belakang ini tuh dia apa sih? Sedang apa? Hujan, cuacanya hujan. Cuacanya hujan. Jadi tuh di belakang, selain kita memfokuskan kepada objek, kita harus fokus juga kepada latar belakang. Latar belakangnya cuacanya sedang apa nih? Kalau sedang hujan berarti kita harus memahami cuaca hujan itu. Nah, amatilah gambar secara sesama. Bagian latar belakang, objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang jelas. Latar belakang objek utama yang perlu kita amati tercakup dalam pertanyaan. Nah, kita harus mencakup pertanyaan-pertanyaan. Seperti pertanyaannya apa? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh harus berkaitan dengan suatu keadaan yang ada di gambar. Misalnya apa, terus siapa, di mana kejadian hujan tersebut, atau kapan hujan tersebut ada, atau mengapa mengapa bisa terjadinya hujan, terus mengapa bisa terjadinya banjir, bagaimana proses terjadinya hujan gitu. Bagaimana proses terjadinya sebelum hujan gitu. Ini tuh ada cuaca cerah nih, ini cuaca mendung. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ya materinya. Buka halaman
Halaman berapa ya Bu Guru? Bentar ya. Buka halaman 9. Menceritakan informasi keadaan cuaca dalam teks percakapan. Nah, kita bisa tuh menceritakan informasi dalam teks percakapan. Bagaimana sih Bu Guru? Misalnya, ibu mengobrol sama kamu, menceritakan percakapan. Cuaca di luar itu hujan, jadi kalian tidak boleh berkeliaran. Itu namanya percakapan. Percakapan yaitu terdiri dari 2 orang, kurang lebih. Tidak boleh kurang dan boleh lebih. Belum boleh kurang dan tidak boleh kurang dari 2 orang, dan harus lebih dari 2 orang. Boleh lebih dari 2 orang. Informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan salah satunya dengan teks percakapan. Pada teks percakapan terdapat 2 atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Jika berperan sebagai penyimak percakapan, perhatikan apa yang disampaikan tokoh dengan seksama. Jadi jika kalian sebagai penyimak, kalian harus memperhatikan apa yang tokoh tersebut itu bicarakan, apa yang tokoh tersebut itu sampaikan. Jadi kalian tuh harus mencatat. Itu adalah tugas penyimak. Coba lanjut lagi halaman selanjutnya ya, yaitu halaman 12. Menentukan pokok informasi dari teks tulisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Teks tulisan itu apa sih Bu Guru? Nih, ini adalah contoh teks tulisan. Contoh teks tulisan. Ini contoh teks tulisan. Nah, baik, kita pelajari dulu ya. Informasi dapat kita peroleh salah satunya melalui teks tulisan. Sebuah teks tulisan terdiri dari beberapa paragraf. Jadi tuh sebuah teks tulisan tuh nggak mungkin cuman ada dikit paragrafnya, nggak mungkin. Jadi itu harus, namanya teks kan banyak ya. Jadi harus terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal satu informasi. Jadi setiap paragraf tersebut minimal ada 1 informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah maupun akhir paragraf. Jadi pokok informasi ini tuh terletaknya di mana saja? Ada di tengah, di awal, dan di akhir paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca. Nah, kalau kita nggak membaca ini teks informasi, kalian tidak bakalan tahu pokok informasinya di mana. Dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Baik, kita lanjut lagi ya, halaman 16. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Sebuah teks terdiri atas susunan kalimat yang bisa memberikan informasi baru kepada kita. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Namun, seringkali kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya. Jika kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya, kita bisa menandai atau mencatat istilah tersebut. Setelah itu kita dapat cari makna dari istilah tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi apabila kalian belum mengetahui makna kata, misalnya dehidrasi, Bu, dehidrasi itu apa? Misalnya kalau di sekolah ya kan ada ibu guru, dehidrasi itu apa sih Bu Guru? Dehidrasi itu adalah suatu keadaan yang kekurangan cairan atau aus. Jadi itu dehidrasi itu keadaan tubuh kita tuh lagi kekurangan cairan, itu namanya dehidrasi. Nah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, untuk materi hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami. Coba Ibu mau bertanya, apa sih itu
Bentar, ibu mau bertanya. Sebelum ibu tutup, ibu akan bertanya sama kalian. Kalau kita bercakap-cakap, itu tokohnya harus berapa? Nah betul, harus lebih dari satu ya, karena kita akan melakukan percakapan. Kalau kita ngomong sendiri itu namanya bukan percakapan, tapi kalau kita melakukan percakapan itu adalah tokohnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya percakapan. Nah, ada yang di sini ada yang mau bertanya sama ibu? Sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah, kalian harus memahami materi ya, karena ilmu itu adalah jembatan kalian untuk sukses. Jadi ibu berpesan sama kalian, yang PR-nya belum dikerjakan tolong dikerjakan, yang tugasnya belum diselesaikan tolong diselesaikan. Nanti akan ada tugas baru dari ibu, yaitu membuat sebuah karya tarian. Jadi kalian mencari tarian, kalian bikin, nanti kalian tempel. Misalnya tari saman terdiri dari tari saman dari mana, terus ini gitu ya. Kerjakan di rumah. Dan pokoknya itu aja yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa semangat dalam belajarnya, selalu berdoa, beribadah, berbakti kepada orang tua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi